Hai semuanya, balik lagi sama aku Indah di Curhat bareng Indah. Well, sebenarnya aku agak deg-degan karena ini episode pertama aku untuk segmen Curhat bareng Indah. Dan tamu kehormatan aku hari ini adalah Tara Dr. Vito. Hai, halo. Apa kabar? Tahu nggak ya? Baik. Dan senang banget curhat bareng Indah, curhat bareng. Jadi sama-sama curhat. Dan ini yang bikin aku happy di segmen kali ini adalah aku ketemu sama dokter yang artinya kita berada di bidang yang sama. Bedanya dokter untuk masalah fisik, aku masalah psikis. Ini jarang banget terjadi. Ya nggak sih dok? Jadi kalau buat teman-teman di luar sana nih yang lagi lihat konten aku sekarang ini, terus misalnya pengen tahu terkait masalah-masalah fisik, khususnya jantung, bisa ditanyakan Oh ke ya, boleh. dokter Ya, Vito. bisa, Apa bisa. Instagramnya dok? Ada Instagram Dr. Vito Damai dan juga Yes. channel YouTube Dr. Vito ya. Itu Dan kita- informasi lengkap banget ya Iya. di YouTube ya dokter. Dan ini semua berawal sebenarnya karena akhirnya jadi sering ngobrol nih sama Indah ini. Dan memang namanya kesehatan itu memang psikis dan juga fisik. Fisik. Jadi dua-duanya memang jadi satu. Bener. Ada saling mempengaruhi satu sama lain. Saling banget ya, Dok, ya. Saya banyak ketemu nih. Nah ini kan, ini mulai curhat berarti sekarang ya. Aku mulai ketemu ya banyak orang-orang yang mungkin sakit psikisnya melebihi sakit fisiknya. Oh, oke. Kalau fisiknya nggak seberapa, psikisnya berlebihan. Jadi akhirnya itu secara nggak langsung membuat dia makin menurun secara fisik. Yes. Makin nggak mau makan sehat, Betul. dia makin nggak pedulikan kesehatan dia, nggak Betul. pernah cek lagi, nggak pernah kontrol. Padahal sebenarnya banyak orang yang punya kondisi fisik yang lebih berat dari dia, tapi dengan semangat yang tinggi, dengan support keluarganya, ternyata dengan psikis yang kuat dia lebih Pemulihannya justru malah lebih cepat ya baik, dok ya. lebih cepat. Iya benar, itu setuju banget sih dok. Kalau kita bicara soal psikis dan fisik, emang sebenarnya itu satu kesatuan ya nggak sih? Iya, benar. Orang sering berpikir bahwa oh ini hal yang berbeda, fisik dulu yang lebih penting baru psikis, atau kebalikannya, psikis dulu yang lebih penting baru fisik. Padahal sebenarnya psikis dan fisik ini tuh ada di dalam badan kita dan dua-duanya bekerja bersamaan ya kan dok? Iya, benar banget. Oke, nah itu sedikit informasi terkait psikis dan fisik karena kebetulan nih aku ngobrol bareng ahlinya ya, bareng dokter. Cuman sebenarnya karena ini di segmen curhat bareng Indah nih gitu, aku mau nanya-nanya dikit nih sama dokter gitu. Karena gini dok, jadi beberapa waktu lalu aku sempat lihat lagi rame nih di media sosial terkait biaya pendidikan anak. Oh, iya. Ini memang agak-agak kok tiba-tiba loncat ke biaya pendidikan anak. Ah. Karena dokter Vito ini sudah punya anak ya dok ya, dan sebagai orang tua pasti mikirin dong masa depan anak gitu. Dan biayanya udah kayak nyicil udah kayak beli satu rumah gitu sebenarnya ya nggak sih dok gitu. Iya. Pengen nanya dong sama dokter pendapatnya soal itu gimana? Ya, punya anak itu justru anak satu dan lucu. Oh, lucu banget benar. Anak perempuan lagi. Tulus ya. Jadi sejujurnya mengenai anak ini sudah kupikirkan lama sebelumnya, bahkan ketika masih pacaran. Wow, ini contoh loh. Iya. Ini contoh yang patut ditiru. Lah iya, memang orang itu harusnya berperan ke depan. Yes. Artinya dia semua melakukan sesuatu ada purpose-nya gitu. Yep. Nah sekarang gini, kamu pacaran begitu aja, nggak tahu ujungnya mau nikah apa enggak, punya keluarga apa enggak. Tentu juga nggak jadi kemana-mana. Susah. Dengerin ya. Susah. Nanti akhirnya apa? Kita kan kalau akhirnya orang kok pacar sini putus, sana Iya. putus, nggak jelas. Kamu maunya seperti apa sih? Iya. Nah, kayak kita udah mulai pacaran tuh, aku waktu itu udah mulai pikir, oke saya nanti kalau pacaran sama dia kira-kira cocok nggak sama aku. Yes. Lalu kira-kira nanti aku kalau punya anak nanti kira-kira gimana nanti gimana? Memang sih akhirnya dalam perjalanannya nggak semua persis banget. Tapi Iya. secara umum aku bisa katakan bahwa ini aku sih maunya kesini. Jadi makanya sekarang aku ambilnya begini. Dan mungkin karena udah punya bayangan atau perencanaan itu akhirnya malah jadinya lebih mudah ya dok ya, lebih Ya. terarah gitu kali ya. Ya kayak kita naik mobil aja, kalau Ya. nggak pakai lampu kan kita gimana ngeliatnya kan? Betul. Gitu. Jadi makanya kita harus sorot lampu jauh dulu. Nah, mungkin ujungnya banget itu nggak kelihatan. Tapi Yes. sambil kita jalan kita perlahan makin lihat. Benar. Nah terkait punya anak ini aku udah mikir dulu waktu itu mau ini anak pasti akan mahal. Jadi aku udah punya tabungan buat anak. Ya, itu Ketika benar masih banget. pacaran. Wow, itu malah tabungan buat anak dulu ya. Ada. Aku perkirakan Masih. nanti kira-kira nih kalau aku nikah ini tabungan segini. Nanti kalau anak aku sesuai juga. Nanti kalau punya anak nanti kira-kira anak tuh berapa sih? Benar. Nanti bayar uang kuliah malah ya. Nanti saya sekolah dulu sih ya, sekolah kuliah ini. Oke, karena sebenarnya itu ya, kalau kita berkeluarga itu kan bukan hanya terkait gimana kita dengan pasangan, Ya. tapi banyak entiti-entiti lain gitu. Iya. Let's say anak, belum lagi kebutuhan rumah tangga, nyicil rumah, nyicil mobil, nyicil ini dan lain sebagainya. Itu harus dipikirin dana-dananya alokasinya dikemanain Benar aja banget. gitu ya dok ya. Kalau nggak dipikirin itu berpotensi bikin berantem. Iya benar, itu setuju sih. Dan ini dok yang menarik nih,
istrinya dokter Vito kan ini dokter juga. Iya. 2 orang dokter menjadi satu. Aku selalu penasaran ketika 2 orang dokter menjadi satu atau profesi apapun yang misalnya sama dengan pasangannya. Dokter sendiri sebenarnya pengen anak dokter ini nanti ada nggak sih kayak keinginan kayak anak gue harus jadi dokter juga gitu nggak sih? Ya pengen jadi dokter juga pengen. Ya karena menurutku ya oke, jadi dokter itu memang jadi dokter itu ya dia nggak harus sih. Iya. Tapi pengen. Tapi tetap ya pengen sih. Pengen jadi dokter juga pengen. Oh sebenarnya memang ada keinginan. Ada kayak gitu. Kalau bisa jadi dokter. Kalau jadi dokter jadi dokter juga. Iya. Tapi kalau misalnya ternyata nanti ketahuan nih, oh ternyata kayaknya bakatnya di sini, bakatnya di mana. Terus ternyata ketika anak sudah mulai dewasa dan sudah mulai bisa bicara, aku nggak mau jadi dokter, gimana? Ya, itu baru mulai mikir dilema nih. Juga ya, iya. Kalau misalkan demikian, emang tentu saja aku pingin kalau dia tuh bahagia dengan pilihan dia sih. Iya. Kalau misalkan dia bahagia dengan pilihan dia, tentu saja harusnya dia akan lebih antusias untuk menjalani profesi dia. Kan yang menjalani kan dia. Betul. Nah kalau menurut kita gimana Hafiz? Iya, itu benar banget sih dok ya. Maksudnya sebagai orang tua kan ada tuh kata-kata orang tua selalu ingin yang terbaik buat anak. Iya sering banget. Itu pasti benar sih. Dan itu benar memang. Kadang kita mikir klise gitu. Padahal itu benar. Orang tua mana sih yang pengen ngeliat anaknya susah, anaknya gak bahagia. Jadi pasti orang tua ingin yang terbaik buat anak. Makanya kenapa kadang orang tua mungkin punya ekspektasi, aduh saya pengen anak saya jadi ini, saya pengen anak saya kuliah di sini, saya pengen anak saya nanti menggeluti bidang ini gitu. Itu pasti wajar ekspektasinya. Cuman memang kita harus balik lagi ke anak ini sebenarnya minatnya di mana. Itu yang paling penting. Kalau misalnya dari kecil kita memberi penanaman, misalnya kayak dokter gitu kan, ngasih penanaman ke anak bahwa ini jadi dokter ini loh, menyenangkannya ini seperti ini, itu sangat memungkinkan terjadi bahwa anak akan mau juga jadi dokter. Saya banyak kok, saya punya teman ayahnya dokter, ibunya psikolog, itu anaknya tiga-tiganya bidangnya di situ. Oh, gitu? Yang paling tua jadi psikolog, yang tengah itu jadi dokter, yang paling kecil itu masih SMA, jadi belum tahu nih mau kemana. Kenapa mereka? Saya tanya itu sama kakaknya karena saya temenannya sama kakaknya. Kenapa dia mau jadi psikolog dan kenapa adiknya mau jadi dokter? Karena mereka melihat bahwa dari orang tuanya, mereka melihat di orang tuanya ternyata pekerjaan sebagai psikolog dan dokter itu menyenangkan. Mereka lihat itu di orang tuanya, that's why mereka mau gitu. Yang bahaya adalah ketika kita ingin anak menjadi satu bidang tertentu, misalnya sesuai bidang kita, tapi kita tidak menunjukkan apa sih happy-nya jadi seorang dokter, misalnya apa sih happy-nya jadi seorang psikolog gitu. Untungnya apa gitu kan, terus yang bisa kita dapetin apa. Nah kalau itu nggak bisa kita tunjukin, wajar akhirnya anak jadinya akan ngerasa gak mau, aku nggak mau jadi itu gitu. Cuman memang balik lagi, setiap orang tua punya hak untuk meminta anaknya jadi apapun. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa bisa dong, salah tuh nggak boleh maksain anak. Ya kita nggak bisa bilang gitu. Kalau menurut dokter Vito itu yang terbaik dan anak juga ternyata suka, it's okay. Iya, kalau itu nanti kita harus bilang ke anak bahwa udah kamu pilih apa yang kamu suka ya, tapi terbaik jadi dokter. Tetap ya, ujungnya gitu. Terserah mau jadi apa, tapi ayah sih pengennya kamu jadi dokter. Iya. Gitu. Nah, terus aku juga mau nanya nih dok, terkait pendidikan anaknya, kita belajar pendidikan anak. Dokter Vito sendiri kan memang sudah menyiapkan alokasi dana ya khususnya buat anak itu pasti gitu. Tapi buat dokter Vito sendiri, apa sih elemen yang paling penting dari pendidikan yang harus dimiliki sama anaknya dokter Vito? Menurutku lingkungan sih. Oh, I see. Lingkungan penting banget. Jadi anak itu ketika dia masuk sekolah, kayak anakku sekarang udah masuk preschool gitu kan. Menurutku lingkungannya yang penting karena dia akan menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Jadi dia diajarin apa aja. Kadang-kadang tuh lingkungan kok bisa begini, ternyata diajarin dari sekolahnya. Nah itu yang aku baca nih nanti. Kita sebagai sekolah itu lebih bisa menjelaskan ya. Kalau aku percaya bahwa lingkungan di sekolah itu adalah tempat di mana dia terbentuk dalam the real world sehari-hari gitu. Kalau di rumah kan biasanya kan bersama lindungan orang tuanya kan itu dia mungkin nggak terlalu keluar sifatnya. Tapi begitu dia dibentuk dengan lingkungan dia, bagaimana dia merespon terhadap situasi itu akan membuat dia semakin dewasa. Namun kalau tempatnya kurang betul, tentu kebiasaan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik dia. Betul bagaimana? Betul, benar banget dok. Karena gini, kalau misalnya kita bicara soal lingkungan pendidikan ya gitu, pendidikan itu kan nggak hanya sekedar pendidikan formal ya, dalam artian bukan cuma akademik aja gitu. Edukasi itu kan bentuknya juga ada non formal juga gitu, penanaman moral, nilai, respectful each other itu kan sebenarnya bentuk dari edukasi juga gitu dok. Dan terkadang tidak semua sekolah gitu paham bahwa pendidikan non formal pun, pendidikan di luar bidang akademik pun menjadi hal yang sama pentingnya dengan pendidikan akademik.
gitu. Iya. Jadi kalau tadi dokter Vito bilang bahwa pertimbangan utamanya tentang lingkungannya seperti apa, karena memang seorang anak itu tidak hanya dibentuk oleh lingkungan di rumahnya atau orang tuanya, tapi juga lingkungan tempat dia biasa beraktivitas sehari-hari, teman-temannya, guru-gurunya, dan nanti makin dewasa dengan lingkungan yang pasti lebih luas. Jadi tepat sekali dokter. Dan mungkin sekarang kalau aku baca-baca ya, Iya. bahwa orang lebih mementingkan mengenai kebiasaan common sense ya. Contoh apa tuh misalkan misalnya? selain orang bisa matematika, harusnya dia tahu bagaimana dan kenapa orang harus antri dari kecil gitu. Itu setuju Iya, banget. kenapa sih Setuju harus banget. antri? Iya. Kenapa sih kita harus kasih jalan ke orang lain? Yes. Kenapa sih kita minjemin barang ini? Yep. Kenapa kita harus berbantu atau berguna hati ke orang lain? Itu maksudnya hal-hal common sense yang menurutku harusnya seorang anak itu tahu. Iya. Selain untuk kemampuan matematika, Yep. bahasa gitu ya. Iya. Tapi kemampuan dia untuk hidup itu yang menurutku penting gitu. Penting juga, betul banget dok. Karena kadang kita terlalu fokus dengan nilai matematikanya berapa, nilai bahasanya berapa, tapi jangan sampai kita melupakan hal-hal yang terkesannya common sense, tapi sama pentingnya dengan penanaman-penanaman dari pendidikan-pendidikan formal yang lain, gitu, seperti let's say budaya antri, gitu, bagaimana menghargai orang lain, adab berbicara dengan yang lebih tua, Yeah, gitu, bagaimana respect dan menghargai teman sebaya dan lain sebagainya, itu juga harus kita ajarin. Dan kadang mungkin sebagai tambahan juga tidak bisa sepenuhnya kita serahkan ke guru atau sekolah. Kadang ini dok, yang sering saya temuin, kebanyakan orang tua merasa bahwa peran utama dalam mengajarkan itu adalah perannya guru. That's why mereka kayak mempercayakan aja sama sekolahnya. Pokoknya anak gue dimasukin sekolah ini keluar harus jadi orang, gitu. Seolah seperti itu gitu. Padahal sebenarnya ketika anak pulang ke rumah itu kan jadi tanggung jawab kita untuk mengajarkan hal-hal lain yang mungkin belum diajarkan di sekolah. Seperti misalnya contohnya tadi gitu, tentang hal-hal common sense yang mungkin tidak selalu bisa diajarkan di sekolah, ya tugasnya orang tua untuk menjadi pendidik si anak itu sendiri. Gitu. Nah, kaitannya sama hal-hal common sense ini nih, Dokter Vito sendiri mengajarkan apa sih sebenarnya sama anak Dokter Vito sedari dini gitu tentang hal-hal terkait common sense ke depannya? Kalau anakku kan masih tahun 2 bulan ya, Yes. yang paling sekarang aku ajari adalah dia usahakan untuk Tiba-tiba ketawa. jadi kan anak selalu lucu ya. Lagi lucu-lucunya seumur segitu. Iya. Tingkahnya. Usahakan sih kalau dari sekarang ini aku selalu ajar dia, kan dia suka banget nonton TV. Yap. Iya. Dia kalau nonton TV tuh matanya langsung Fokus ya. iya, hitam banget. Nah maksudnya ya aku biasanya kalau memang udah waktunya makan dan waktunya kita berhenti, ya udah stop aja. Ya, Walaupun betul. dia nangis ya udah. Yes, Ya. setuju. Itu ya dia harus tahu bahwa ini waktunya selesai. Ya, kita kadang kalau jadi orang tua kan suka nggak tega ya kalau ngeliat anak Iya. nangis gitu, dan ketika anak nangis akhirnya kita melemah dan ya udah kasih gitu. Tapi aku setuju yang tadi dokter bilang, sedari dini kita harus mengajarkan anak untuk tahu mana yang boleh dan mana yang nggak boleh. Kita harus kita kasih batasan gitu. Meskipun kadang kita berpikir yang namanya masih kecil nggak ngerti, oh jangan salah. Anak itu dari usia sebelum 1 tahun pun mereka sudah menyerap banyak sekali informasi dan belajar dari lingkungannya gitu. Dan sebagai orang dewasa di sekitarnya, kita yang harus ngajarin itu, kita yang harus fasilitasin bahwa ini boleh loh, ini nggak boleh. Kenapa mereka nangis? Karena satu-satunya cara protes mereka ya hanya menangis. Iya, benar. Iya nggak sih dok? Mereka nggak mendapatkan apa yang mereka mau, dan soalnya mereka nangis. Iya. Ketika mereka nangis terus tiba-tiba yang mereka mau dikasih, akhirnya lama-lama mereka akan berpikir, oh berarti kalau saya nangis juga nanti orang tua saya ngasih kok apa yang saya mau. Nah itu jangan sampai terjadi. Jangan sampai nangisnya mereka dijadikan senjata sama anak-anak untuk bikin orang tuanya melemah. Iya. Apalagi kalau udah makin lama makin gede, nanti lama-lama tuh dia bisa gini, kalau nggak boleh sama ayahnya, Iya. sama bundanya ngerajuk bisa. Nah karena Nah. itulah kita selalu satu kata sih. Yap. Jadi memang ya nangis dia minta digendong bundanya, tetap aja nggak boleh. Betul banget. Itu yang paling sulit sebenarnya dari orang tua. Kadang ketika proses kita mendidik anak gitu kan, ayah dan bundanya ini jangan sampai beda aturan atau beda peran. Ketika ayahnya marah, bundanya jangan jadi melemah untuk oh iya sayang nggak apa-apa, atau misalnya sebaliknya. Apalagi malah berantem depan anak. Nah itu setuju banget gitu. Karena ketika ada perbedaan peran antara ayah sama bunda gitu, misalnya ayahnya lagi marah tapi kok bunda fine-fine aja, nanti kan anak akan cenderung melihat bunda sebagai sosok perlindungan. Ketika ayah marah ya nggak apa-apa, toh saya bisa lari ke bunda, ataupun sebaliknya gitu. Jadi memang bener banget yang tadi dokter Vito bilang, ketika kita sedang menekankan satu aturan pada anak, ayah bersifat seperti apa atau bersikap seperti apa, bunda pun harus turut bersikap sama gitu. Jadi kasih space untuk anak bisa berpikir, untuk bisa mencerna bahwa oh ternyata yang saya lakukan tadi salah, makanya bikin ayah dan bunda saya marah gitu.
Mantap banget dokter, yang sudah dilakukan menurut saya sudah bisa banget untuk jadi contoh buat teman-teman di luar sana. Apalagi tadi ya dok gitu, ketika kita belum menikah pun kita sudah harus memikirkan ketika menikah nanti apa aja sih yang harus kita lakukan, apa aja yang harus kita penuhi, bukan hanya sekedar kebutuhan kita berdua sebagai pasangan, tapi juga nanti akan ada anak pun harus kita kembangkan di pendidikan, lalu di hal-hal lain terkait minat bakat dia, dan juga berbagai hal lainnya di dalam keluarga itu sebetulnya, ya kan dok? Iya Gitu. betul. Atau ada Indah yang bisa kasih tahu mengenai ini juga, dan Waduh. juga ada makanya nanti kita akan terus turun lagi ya. Iya banget, bener Indah. banget. Nah buat teman-teman juga nih, tadi sebelumnya kan di awal aku udah sempat ngasih tahu buat kalian yang sekiranya nih pengen ngobrolin nanya-nanya masalah kesehatan, karena sering banget dok, ada kaitan mereka nanyain masalah psikis yang ternyata berkaitan dengan fisik ataupun sebaliknya. Contoh nih pertanyaan paling sering, Kak kalau aku jerawatan itu karena stres ya, gimana cara ngilanginnya? Gitu. Saya nggak tahu kalau cara ngilangin jerawat yang udah ada gitu kan. Jadi itu mungkin bisa jadi salah satu contoh pertanyaan yang bisa teman-teman ajuin, karena next aku bakalan ngobrol lagi sama Dr. Vito. Kita bakalan ngebahas lagi semua seputar kesehatan, bukan hanya kesehatan mental tapi juga kesehatan fisik. Intinya tetap di Curhat bareng Indah. Thank you Dr. Vito. Thank you.